nggak tahu anak saya mampu nggak jadi hafizah, hafal 30 juz. Tapi kalau saya bantu pondok, mudah-mudahan kami dapat pahalanya sebagaimana anak-anak yang menghafal itu di pondok. Ya pasti, insya Allah. Sebab siapa yang menunjukkan kebaikan dapat pahala yang sama dengan yang melakukan. Buat saya kadang-kadang kita lupa seakan-akan kita membantu sekolah hanya pada saat anak kita ada di sekolah di sana. Padahal kita punya banyak sekali peluang di mana kita nggak bisa hafal 30 juz. Tapi kita titipkan kepada anak-anak yang ada di pondok. Benar. Itu yang coba kenapa motivasi, ayo kami ingin ikut, kami ingin membantu. Dan mungkin kalau diizinkan saya juga menghimbau kepada teman-teman semua, sahabat GSI Channel, yuk mungkin anak-anak kita nggak ada yang bisa jadi hafizah, nggak hafal 30 juz. Tapi dengan kita membantu sebuah pondok, insya Allah Allah kasih mungkin di cucu kita nanti. Benar. Di cicit kita nanti ada penghafal. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat GSI Channel, kita kembali syuting. Kalau sekolah itu di akhir semester kita libur. Tetapi di masa libur sebulan kemarin admin kita Ustadz Wawan banyak kirim itu ya Ustadz ya. Video-video wisuda. Video-video wisuda dan sebagainya. Jadi masih tetap bisa disaksikan GSI Channel. Dan sekarang insya Allah di hari pertama santri masuk. Ada banyak parent masuk. Dan alhamdulillah datang ke studio tokoh pemerhati dakwah Islam. Namanya sebetulnya udah kondang. Cuma untuk beberapa orang di aktivis dakwah saja. Dan beliau adalah seorang praktisi teknologi. Ustadz Khaidir Bedalah. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ustadz, praktisi teknologi. Terus antum orang dakwah. Coba tolong jelaskan ke kami. Emang apa yang bisa dikontribusikan oleh praktisi teknologi terhadap Islam? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami lakukan, yang sudah coba kami lakukan, dan nanti mungkin sedikit membahas tentang apa yang bisa dilakukan SI ke depan. Yang kami lakukan, kami coba membuat sebuah aplikasi yang kami sebut Digital Masjid Ecosystem. Digital Masjid Ecosystem. Aplikasi ini yang membantu DKM Masjid mengelola data, mengelola keuangan, sampai mengelola jamaah. Oh, manajemen masjid. Manajemen masjid. Dan itu satu masjid dengan masjid lain bisa dihubungkan, connect dengan satu aplikasi. Di sisi lain untuk bisnis kami membangun yang kami sebut Digital Muslim Ecosystem. Tujuannya dunia nih, nasional. Tadi di peribadatan masjid, mengkoneksikan masjid-masjid di Nusantara, kemudian membuat mereka bekerja sama, saling bantu, keren banget. Dan sekarang ini di dunia perekonomian apa tadi namanya? Digital Muslim Ecosystem. Digital Muslim Ecosystem. Apa tuh? Sebuah aplikasi yang akan membantu jamaah untuk pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Oke. Itu poin utamanya ada di sana nanti, dan itu akan kembang nanti ke halal, ke tourism halal dan segala macam. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Jadi kami lihat bahwa aplikasi Muslim sangat banyak. Biasanya aplikasi ibadah, aplikasi mushaf digital, tas digital, tuntunan ayat dan segala macam. Tapi aplikasi yang digunakan untuk menyentuh umat ini yang sebenarnya kita butuhkan. Sehingga umat juga melek bahwa Islam itu nggak ketinggalan banget loh. Dan salah satu yang membuat saya kagum dengan SI pada saat dapat undangan waktu itu menyaksikan anak-anak SI yang usia SMP, level pendidikan SMP dan SMA, membuat teknologi untuk yang kita kenal ada Alexa atau Google Home, menyalakan lampu dengan voice command. Perintah. Waktu saya datang, saya ditantang oleh Ahwat, seingat saya kelas 1 atau kelas 2 SMA, ayah hafal Asmaul Husna nggak? Kenapa? Kalau ayah bisa tes Asmaul Husna di depan mesin vending mesin kami, dan bisa ambil coklat. Jadi untuk ambil coklat bukan kasih uang, tapi tes setor hafalan Asmaul Husna. Itu teknologi yang saya bayangkan kalau itu ada di semua masjid-masjid.
bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita tentang Asmaul Husna, tentang nabi-nabinya, tentang syariat Islam dengan sangat menyenangkan. Itu hubungan teknologi dengan dakwah. Oke. Baik, sahabat GSI Channel, memang ada problem berkenaan dengan peran teknologi pada kemanusiaan kita. Kalau mindset lama itu menjadikan teknologi itu sebagai budak dari manusia. Tapi sebetulnya ini punya efek karena semua pekerjaan bisa diserahkan ke teknologi menjalankan secara otomatis, tapi lama-lama peran kemanusiaan itu menjadi berkurang, dan ini yang dikhawatirkan oleh para pemikir bahwa semakin maju teknologi semakin bodoh manusianya. Tetapi dalam syariat Islam, sebuah karya itu harus terkoneksi langsung, harus meningkatkan potensi kemanusiaan. Tidak boleh melepas. Jadi keren banget nih ide startupnya Ustadz Khaidir. Beliau ingin bikin sebuah aplikasi yang ketika aplikasi itu digunakan bukan malah melepaskan manusia dari potensinya, tetapi malah mengasah dan meninggikan. Gitu ya. Insya Allah gitu. Keren banget. Contohnya tadi di bidang masjid. Sudah waktunya masjid ini berkolaborasi untuk mengumpulkan kekuatan, Ustadz. Dan ketika ada berapa juta di masjid di Indonesia nih? Bisa disebut juta? Jutaan, betul. Oh, Masya Allah. Itu kalau bersatu, katakanlah bikin project apa, Ustadz? Misalkan kita bayangkan seluruh masjid di nasional ini bersatu terus bikin project apa gitu, Ustadz, yang menggegerkan dunia? Misalnya. Saya sempat diundang oleh sebuah Lasnas, lembaga Las nasional di Medan. Menyelesaikan hutang-hutang petani dengan dana zakat. Sebab itu salah satu asnaf yang memiliki hutang. Benar. Petani itu mau menanam hutang, membeli pupuk hutang, membeli bibit hutang, menyiapkan sampai panen hutang. Begitu panen, gabah anjlok, dikuasai tengkulak. Benar. Musim panen selanjutnya hutang. Benar. Seakan-akan ada tali yang nggak bisa lepas tuh, cekik petani. Dana zakat bisa mengentaskan itu. Dalam waktu 2 tahun lembaga zakat ini, Lasnas ini sudah 2 desa penatinya yang bebas hutang. Bayangkan kebetulan di desa yang dilakukan itu ada masjid dan masjid jadi base camp. Bayangkan kalau 1 juta masjid bersatu. Ini dia. Ini maksudnya bahwa teknologi itu empowering human gitu. Jadi teknologi dapat digunakan untuk membantu manusia untuk meningkatkan potensinya. Dan Masya Allah, zakat di Indonesia itu kalau nggak salah 400 sekian triliun setahun. Betul. Dan kalau kita hubungkan dengan nasib sialnya petani itu seperti terjebak dalam sebuah konspirasi yang nggak pernah ada ujungnya. Waktu nanem, harga yang mau ditanam cabai misalkan, waktu dia nanem cabai itu tinggi sekali. Pas dia panen entah bagaimana ceritanya itu cabai bisa anjlok gitu. Ya inilah yang disebut dengan permainan. Nah ketika kita bisa melepas sebutlah oknum yang tidak bertanggung jawab, memonopoli dan merusak market. Kemudian itu kita bisa rangkul para petani, kemudian dia mandiri dengan cara tanam, cara jualnya, itu akan menyelesaikan masalah tuh. Ya, dan itu membutuhkan teknologi. Benar. Bagaimana kalau petani-petani itu memang jamaah masjid? DKM masjid itu yang paling tahu jamaahnya. Petani yang cuma tidak punya tanah, petani yang memiliki tanah, petani yang akan panen. Kalau kita memiliki teknologi yang kita bisa tahu di desa ini panen kentang, di desa ini panen tomat, cabai dan segala macam. Maka kan hanya butuh ditemukan dengan pembeli di kota. Dan itu semua hubnya adalah masjid. Hubnya bukan bisnis. Bukan bisnis tetapi masjid. Dengan begitu filtering dari pesertanya itu ya orang masjid kan lebih kenal dengan hukum, lebih taat, lebih komit ya. Keren banget. Baik, sahabat GSI Channel, ternyata Ustadz Khaidir Bedala ini juga parents dari Sekolah Impian. Ada 2 putri beliau yang dimasukkan kemari. Saya pengen tahu apa sih motivasinya? Kok masukin anak ke pondok pesantren? Biasanya kalau orang kota mah dia pengennya tetap dekat dengan anaknya. Tuh anak dipeluk aja, deket-deket lah. Ini antum taruh di pondok pesantren gimana
inspirasi motivasi apa yang melatar belakangi itu? Pasti motivasi basicnya agama ya. Pendidikan agama, ingin jadi hafizah kedua-duanya. Penghafal Quran. Tapi itu basic sekali. Ada satu yang kadang-kadang kita nggak bahas. Bahkan kadang jadi isu di pondok itu kan menginap gitu kan. Istilahnya tinggal di pondok, tidak diawasi oleh ayah bundanya. Ya, 24 jam. Anak kami amankah? Itu yang kadang-kadang ayah bunda tanya-tanya dalam hati kalau mau masukin ke pondok. Oke, ketakutan itu ya. Nah, ketakutan. Jadi kalau ditanya kenapa motivasi kami memilih pondok A, pondok B atau pondok C segala macam, sebetulnya kami yakin pondok-pondok itu tempat yang aman, tempat yang di sana dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu kan mulai malam sampai ketemu malam lagi. Iya betul. Selama pondok itu dikelola dengan manajemen yang baik, insya Allah aman. Satu lagi dibandingkan bukan lingkungan pondok. Kita kadang-kadang mengatakan si A, si B anaknya hafal juz 30 atau hafal 3 juz. Tapi tetap aja bandel ngelawan ibu bapaknya. Kalau kita tanya anak yang gak hafal 30, hafal 3 juz yang bandel sama ibu bapaknya jauh lebih banyak padahal statistiknya. Jadi bukan itu isunya, tapi itu banyak yang ditanyakan. Isunya adalah bagaimana kita menempatkan anak ke lingkungan yang baik. Yang kedua, bagaimana sejak dini kita melatih anak untuk mampu, dia mesti tahu dia bisa hidup walaupun ayah bundanya jauh. Ya, kemandirian ya. Kemandiriannya gitu. Dan ketiga, kita mesti paham bahwa ayah bunda itu waktunya ada batasnya. Benar, nggak selamanya bisa ngengkermin anaknya. Iya, maka keputusan masukkan ke pondok selain tadi untuk ilmu agamanya, untuk hafalannya, kami melihat anak-anak baik untuk masuk dalam lingkungan pondok. Jadi paling tidak kita bisa simpulkan jawaban Ustadz Khaidir, kenapa masukkan anak ke pondok? Yang pertama, lillahi ta'ala. Menghafal Quran itu sesuatu. Dan itu kebaikan akan kembali kepada diri si anak, diri orang tua, bahkan keluarga besar. Yang kedua, dengan memasukkan anak ke pondok, itu berarti juga mengasah kemandirian. Mengasah kedewasaan jauh lebih cepat daripada yang bukan pondok. Walaupun ada ketakutan-ketakutan seperti itu ya Ustadz. Dan saya juga seringkali kemarin itu ada orang survei. Anaknya gak mau ke pondok. Kemudian dalihnya di pondok itu ada kasus kenakalan, ada kasus LGBT, ada kasus macam-macam. Kemudian saya debat seperti ini. Kamu dapat kabar tuh dari mana? Dari TikTok mungkin yang gak ada datanya. Coba kalau kamu lihat gali datanya dengan fair, berapa anak SMA jahat di luar pondok, berapa anak usia SMA yang kasus di dalam pondok. Betul Ustaz. Maka secara statistik itu yang berkasus di pondok itu sangat kecil sekali. Mungkin segini. Tapi kalau kita lihat kasus di luar, berapa anak SMA yang pakai narkoba, pergaulan bebas di luar, Masya Allah mabok-mabokan, make, itu jauh lebih besar, bisa segini tuh. Jadi rupanya media ini benar-benar memojokkan kita nih gitu. Sekalinya ada kasus di pondok pesantren, beritanya viral kemana-mana, Masya Allah. Ini yang tidak adil. Dan yang ketiga, ini yang saya terkesan. Ustadz Khaidir Badalah menyerahkan kepada Sekolah Impian karena beliau percaya. Karena beliau percaya bahwa kami bisa menjaga amanah. Dan inilah fokus dari Sekolah Impian, selain ngasih anak ilmu tentang Quran, tapi juga mengintegrasikan Al-Quran ini dengan teknologi, bahasa, dan karakter. Nah, tadi yang Ustadz Khaidir Badalah katakan, ada anak hafal Quran tetapi nggak nampak dalam tindak tanduknya, masih nakal, masih bandel, masih ngelawan orang tua. Karena memang prosesnya belum selesai. Karena mindset itu dibangun dengan hafalan dia, kemudian harus dimasukkan ke hatinya, kemudian mesti dilatih, dibiasakan melalui pengamalan. Tetapi kalau di Sekolah Impian insya Allah mengintegrasikan Al-Quran dengan karakter. Artinya bagaimana hafalan Quran itu bisa menjadi perkataan dia, perbuatan dia, dan pikiran dia. Keren. Ya. Sahabat Gesi Channel, Ustadz Khaidir Badalah selain startup, selain praktisi teknologi,
Selain parent SI, ternyata juga beliau adalah sukarelawan yang memegang squad fundraising di proyek Sekolah Impian Nurul Taqwa. Iya, Sekolah Impian Nurul Taqwa adalah proyek 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dari Pondok Sekolah Impian. Kita mau bangun pondok pesantren yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih canggih, yang lebih ready. Saya agak penasaran. Sukarelawan itu kerja gak dibayar, gak digaji, gak ada fee. Kok mau-maunya gitu praktisi yang pikirannya itu kalau dihargain duit mahal sekali, yang waktunya itu kalau dinilai dengan uang mahal sekali, kok mau-maunya jadi volunteer SINT, Ustadz? Bisa tolong jelaskan? Ya, saya punya sahabat sejak SMA, teman SMA. Bahkan SMP pun kami udah main, udah kenal gitu ya. Punya aset gedung, punya di sampingnya ada masjid. Katanya udah 3 tahun nggak kepake. Suatu saat sahabat ini tahu bahwa saya membantu sebuah pondok. Terus dia tanya, panggil biasa, Om, gimana bantu-bantu pondok itu? Saya bilang, iya kadang-kadang. Saya bilang, saya nggak tahu anak saya mampu nggak jadi hafizah, hafal 30 juz. Tapi kalau saya bantu pondok, mudah-mudahan kami dapat pahalanya sebagaimana anak-anak yang menghafal itu di pondok. Ya pasti, insya Allah. Sebab siapa yang menunjukkan kebaikan dapat pahala yang sama dengan melakukan. Ternyata kalimat simpel saya itu sangat dalam bagi kawan saya ini. Dia sampaikan ke ibundanya dan ibunda, kakak dan semua kumpul memutuskan kita wakafkan bangunan itu. Kita wakafkan yang ada tanah di atasnya ada masjid itu untuk dijadikan pondok. Saat ini dikelola oleh sebuah pondok, sudah jalan 5 tahun lebih, sudah wisuda 30 juz. Masya Allah. Ada satu, kami nggak biasa ketemu, mungkin 3-4 bulan sekali ketemu dengan sahabat ini. Suatu saat sahabat saya ini bilang, tante ibu setelah mewakafkan ibundanya meninggal. Innalillahi. Kemudian suatu saat tantenya bilang ke dia, aku mimpi ketemu mama, ketemu ibundanya. Beliau sangat bahagia di sana. Maka dia bilang, kawan saya bilang, makasih banyak mengenalkan kami dengan pondok pesantren. Makasih banyak mengenalkan kami di jalan dakwah ini. Jadi buat saya kadang-kadang kita lupa seakan-akan kita membantu sekolah hanya pada saat anak kita ada di sekolah di sana. Padahal kita punya banyak sekali peluang di mana kita nggak bisa hafal 30 juz, tapi kita titipkan kepada anak-anak yang ada di pondok. Itu yang coba. Kenapa motivasi? Ayo kami ingin ikut, kami ingin membantu. Dan mungkin kalau diizinkan saya juga menghimbau kepada teman-teman semua, sahabat GSI Channel, yuk mungkin anak-anak kita nggak ada yang bisa jadi hafizah, nggak hafal 30 juz. Tapi dengan kita membantu sebuah pondok, insya Allah Allah kasih mungkin di cucu kita nanti, di cicit kita nanti ada penghafal. Itu yang kami dapatkan ketika anak-anak kami masuk ke pondok. Ibunda saya yang tidak sekalipun mengatakan sesuatu menyampaikan ke saya, nah sebetulnya kakek kamu dulu di kampung adalah ulama, tapi kemudian tidak ada yang melanjutkan. Sambil nangis, ibunda saya bilang, mama bahagia sekali anak-anak masuk ke pondok. Mudah-mudahan suatu saat bisa menjadi ustaz. Amin ya Rabb. Masya Allah, jawaban yang begitu dalam sekali. Betul sekali. Umat ini mesti berwasilah saling tolong menolong, ta'awun, takaful, itu merasa punya beban yang sama, kemudian saling berkontribusi. Bahwa sungguh Allah itu memberikan jalan untuk mendapatkan pahala dengan banyak cara. Nabi SAW itu bersabda bahwa ada 3. Yang kalau 3 ini saling membantu maka jayalah peradaban Islam. Siapa dia? Orang yang kaya, orang yang punya harta. Kemudian orang yang punya cerdas, dia punya ilmu. Dan yang terakhir ini adalah orang yang tentara. Jadi dia menjaga wilayah supaya aman. Kalau sudah aman, maka orang kaya ini bisa berinvestasi, bisa meningkatkan bisnisnya, kemudian dia bisa mendukung
dan membiayai orang-orang pintar untuk menegakkan agama menjadi ulama-ulama muslim yang hebat. Dan semua ini pahalanya saling terkoneksi. Pedagang gak bisa hafal Quran, tapi dia bangun pondok pesantren. Insya Allah pahala dari penghafal Quran ngalir juga kepada investor, donatur, pewakif ini. Sama, saya cuma bisa perang mempertahankan negara. Kalau nggak ada tentara, negara nggak aman, maka tidak mungkin pendidikan bisa berjalan. Maka semuanya ini dapat pahala yang sama. Luar biasa, Allah Asyakur, Maha Pemurah. Terima kasih Ustadz Khaidir Bedala. Kehadiran antum di sini membuat kami bersemangat. Jangan berhenti jadi parent SI, tapi jadikan Sekolah Impian sebagai ekspresi dakwahmu insya Allah. Demikian sahabat GSI Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa alaikum jami'an. Wa fiik. Alhamdulillah.